Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kita muliakan para habaib, juriyat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimanapun mereka berada, baik di antara kita ataupun sedang berada di lain tempat. Mudah-mudahan semua juriyat baginda Rasul dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan juga mereka menjadi pembimbing bagi kita untuk menjadi keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Seluruh habaib kita doakan berarti, kecuali Habib palsu itu kita doakan lah. Nyari yang muntah ada orang aku jadi Habib lah, anu macam-macam. Halo orang dari itu orang mantis itu halo ini satu dua satu turun. Yang kita muliakan para guru-guru kita yang berhadir di tempat ini, baik yang ada di atas panggung, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, disehatkan badan. Atau guru-guru kita ada di antara pian duduk itu, mudah-mudahan sering dimuliakan oleh Allah. Juga para jamaah yang hadir di hadapan ulun malam ini ribuan banyaknya. Semua yang mendengarkan ulun atau nambu pandiran mudah dirahmati Allah berarti. Mudah dirahmati Allah semuanya. Tapi dari nambu pandirnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur karena kita bisa hadir di tempat ini. Paribahasa orang Bahari, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Itu paribahasa orang Bahari. Karena kan kada orang tuh nang berjalan tuh tangan kada bayun, berarti suara berjalan lah. Itu bisa jadi tentara bahakajidan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa rahmat bagi kampung kita sini, bagi kota Bontok. Jamaah yang hadir di sini bila bulik mudahan diampuni dosa berdahan, dikabulkan segala hajat. Yang tahu hutang kawamu naik hutang, pecang hutang biasa pulang. Biasanya lah bila memulai hutang kira hutang biasa pulang. Mudahan kabul hajat berdahan, selamat dunia akhirat berdahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi tradisi kita di bulan Rabiul Awal itu biasanya membaca maulid. Bahkan kalau di Jawa itu masih ingat waktu di Bangil tahun 2002-2003, tadi orang biasa lihat bermaulidan tuh Rabiul Awal, Rabiul Akhir bermaulidan juga. Nah, sebab kenapa ujar buahnya bulan maulid itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Karena kan cukup Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ujar di dalam kitab yang dikarang oleh Abdurrahman Ad-Dibai, setiap hari kita tuh bermaulidan bagus. Kurangnya lagi akun katanya lah. Kita itu biar bila ada kawan di rumah kita bermaulidan, di masjid bermaulidan, banyak hadiah. Di rumah ada, di masjid orang berpintaan 5 ribuannya beri. Malawat orangnya beli 5. Buah kantongan beli 5 lah. Jadi wadah kami di sini kata dia. 5.000 beri malawat buah kantongan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa maulid yang sering dibaca di wadah kita nih. Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtud Durar, lebih sering disebut Maulid Al-Habsilah, Maulid Berjanji, Saraful Anam. Itu maulid-maulid yang sering dibaca.
Di wadah kita di Amuntai biasanya adibai, karena itu yang paling handap. Nang handap itu kan ada nang antok, apalagi nang panjang lah. Kalau yang panjang itu 106 dibaca mulai jam 8 malam, jam 11 nyer tuntung. Yang akan tapi hira di masjid kita aja. Kalau di wadah kita ini mungkin macam-macam maulid yang dibaca, karena di wadah ini apa kita dibuntuk sini lihat orangnya tak kumpulan. Ada orang Amuntai, ada orang Kandangan, ada orang Anjir. Ini guru ini orang Anjir, ternyata pandir ulun lah. Anjir, buntuk, di mana kepian muha tuh orang lebih hijau berita di itu. Muha Asia, ini awak mina kuning langsat, dia terhirang buruk langsatnya berarti. Kita kembali kepada maulid dulu. Jadi maulid, di dalam maulid Simtud Durar, nah ini berkenaan dengan Maulidur Rasul lah. Diceritakan saat-saat kelahiran Rasul. Kita akan membaca 3 rawi malam ini. Tentunya kada melewati 1 jam lah. Kalau cara matu kalau 1 jam itu lawas sudah. Ulun ingat kalau cara main itu pian 4 macam jar guru. Almarhum guru Malkan beri guru ulun lah. Tapi sini tapi panjang umur. Ulun bisa mengatakan sandal sidin, kitab sidin. Di sini kalau cara matu 4 macam di sini aku lihat. Pertama sini kada melanggar jam. Menjadi langgar jam itu pecahan lah. Itu bisa orang alami lah. Maksudnya kada berjam-jam. Nang kadua sini kada mahwal untuk nang tuha, untuk nang anu yang diwal gitu ya. Maksudnya jangan membicarakan masalah khilafiyah. Timbul kita bertampar. Jadi nang pasnya jadi nang sembahyangnya orang lah. Yang dimasalahkan masalah kunut, jadi nang sembahyangnya subuh orangnya nah. Itu luput berarti lah. Kita jangan bermasalah itu. Kalau kita nih ya kita bubuhan kita bakunut, ya bakunut. Ada orang yang ada bakunut, biar aja. Orangnya yang beti kita, biar ada apa juga. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan jadi hakim pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kita akan berpandir politik. Kayak pandir politik jadi pembakalan Jakarta orangnya lah. Nah, nyari ingat Allah. Nah, termasuk yang kita hormati ada pembakal di sini. Nah, para pejabat, iya juga lah. Pejabat pemerintah. Dan yang terakhir, kita mudahan jangan sampai menyambeti orang lah cara mah itu. Tadinya menyambeti orang kita banyak bisi dosa juga dan kesalahan. Mudahan kita selamat dunia akhirat berkah. Yang pertama, rawi Simtud Durar. Bagaimana saat ketika Rasul dilahirkan, diceritakan dalam rawi Simtud Durar. Fahadarat bi taufikillah, maka hadirlah dengan taufik pertolongan Allah. Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia. 121. Siti Maryam dan Siti Asia itu hadir ketika Rasul itu dilahirkan. Itu dalam rawi Simtud Durar. Ketika Rasul dilahirkan, Siti Aminah meriwayat beliau sendirian. Maka didatangkan oleh Allah Siti Maryam, Siti Asia, wa ma'ahuma minal huril ain, bersama keduanya itu adalah para bidadari, nang bungas-bungas datangan, memberi semangat. Karena biasanya kita, siapapun orangnya, apalagi laki-laki yang masih muda, itu kalau malah bibirnya nang bungas tuh semangat lebih tinggi. Orang betibuk no, ada lalu bibirnya bungas banget lagi no, ada lalu kaya naik itu. Lah kayaknya buat gegehnya aja kayak wah kadeh juga aja. Tadi bininya buat gegehnya lu share aja lah. Kita kembali kepada masalah kita. Bukan itu. Kenapa Siti Asia dan Siti Maryam dihadirkan oleh Allah? Karena keduanya adalah perempuan yang sabar dan perempuan yang suci. Contoh tauladan bagi umat kita sekarang ini. Siti Maryam ketika beliau sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau itu tidak pernah tersentuh laki-laki, kawian beribadat, timbul sidin itu hamil, datang malaikat, ujar malaikat, kabar gembira, wahai Maryam, engkau akan mendapat seorang putra. Bagaimana aku bisa benar? Kan sudah tersentuh laki-laki. Inilah kudrat iradat Allah. Kalau dengan malaikat tadi jadi masalah, tapi ketika beliau turun dari mihrabnya, dari tempat ibadahnya, itu orang kampung takjub bertanya. Banyak nang ada sih menguya orang nang penguyaan tadi dulu seharian nguya aja gitu nya ada saya dengan kata nguya orang bila ada menguya orang gering sih lah
Maka hati-hati kita. Manguya ura itu paling genal dosanya. Aku nih guru nyambut nang bujur juga banyak. Nang bujur itu manguya. Punya kada bujur mah fitnah katanya. Tak genal lagi dosanya. Maka itu nih kita beritain apalagi wah inilah TV itu kada sing ampihan. Beri kalau tahun 40 tahun, 30 tahun yang silam, ulun masih ingat toh di Amunta itu. Ulun lahir tahun 76 dia. Wah ini ada 45 ada umur. Jiwa masih muda. Tapi yang lain sudah mulai tua adalah lior masih anom. Kita kembali dulu kepada zaman dahulu. TV itu TV iwara antinanya di atas pucuk asam. Bila angin ribut beguyang juga. Angin beguyang, gambar beguyang juga gitu. Bila tak napas hujan, perapas bau. Timbak patir TV. Cagetan rambut nak menonton banyak. Anweri piantau ini nanti Tuhannya dah. Mulai TV itu TV iwara, pindah channelnya arah wanyi salaman. Wah ini pian apa? Pindah channel Industrial, jeritan hati istri. Mak menangis nonton lah. Lebih baik pian ambil tasbih baca salawat. Orang di TV itu menangis jadi duit. Kita menangis parah ya jadi apa? Pindah channel nih tuh. TV umat India bawa umuran. Pusat India itu kelihatan mulai beri. Pindah channel TV One, berita bawa umuran. Kisah KPK tahap pada KPK lagi. Ini itu ini macam-macam berita biar. Ada hanyar-hanyar nih viral pada kami itu. Orang sangka lamas nyalami 2 hari 2 malam. Soalnya orangnya dikaring. Kejadian viral pian. Ada nang aku jadi Habib. Aku ini sudah lawas belajar ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Habib. Oh iya Pak, belajar bisa jadi Habib lah. Habib itu nih belajar itu kayaknya. Kamu pengulangan manusia. Kita kembali ke masalah kita. Banyak kali di dunia ini biar mengalas nyambet itu ada kesambetan lah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah berarti. Kita kembali kepada rawi Simtudurer. Fahadarat bi taufikillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia. Maka hadirlah pada waktu Rasul dilahirkan itu Siti Maryam, Siti Asia. Keduanya perempuan suci, perempuan yang tahan uji. Siti Maryam itu disambeti sin kuring aja. Sambet itu kuring aja. Mun kita sambeti orang kada bujur sarik kita. Oh kada bujur itu aja. Fitnah itu aja. Mun bujur kita sariknya juga anu kita lah. Oh, Siti Maryam Ranes. Ujar Sidin mun hendak tahu karena siapa abahnya bayi ini. Mereka bertanya nanti ketika lahir tahun ini siapa abahnya. Karena waktu itu pian orang tidak percaya kalau perempuan itu tidak tersentuh lah bisa hamil. Rata-rata kalau hamil itu bisa ada yang menyentuh. Kalau ini ada yang menyentuh baru hamil lah. Nah itu inilah. Ini ada panjaban bibinya itu nuruti Siti Maryam. Ada terdengar nikah timbul hamil. Siapa abahnya? Dede mah. Ada mungkin ya Siti Maryam gitu juga aja. Itu ada boleh itulah. Kita nulis Siti Maryam, nuruti Siti Maryam. Kita kembali kepada masalah kita. Nah, jadi hadir waktu Rasul itu lahir Siti Maryam, Siti Asia, wa ma'ahuma minal huril 'ain. Bersama keduanya itu para bidadari. Itu rawi Simtudurer. Lalu kita kembali kepada rawi Ad-Dibai. Abdurrahman Ad-Dibai beliau dilahirkan di Zabit 1646 Masehi. Jaraknya kita ini sudah 400 tahunan para sun. Kurang sedikit lah. Jaraknya antara beliau dengan Datuk Kalampayan itu kurang lebih 670 tahun. Karena Datuk Kalampayan dilahirkan 1710. Syekh Muhammad Saman dilahirkan 1718. Syekh Muhammad Saman itu lebih anom kalau dihitung daripada Datuk Kalampayan. Dan Datuk Kalampayan itu ketika berguru kepada Syekh Muhammad Saman itu sini sudah belajar biar beberapa puluh tahun. Tapi sidin tahu Syekh Muhammad Saman ini seorang wali. La ya'riful wali illal wali. Seseorang itu tidak akan mengenal kewalian orang lain kecuali memang dia diangkat oleh Allah menjadi wali. Seseorang itu sulit membersihkan hatinya kecuali dia menjadi di jalan kewalian. Nah, hati kita ini macam-macam. Kenapa nih?
Ya kalau dingin pada pasang ini tadi lah. Anak apa jangan dingin lagi lah. Kenangan apa bejuntai tadi. Sangka tadi bulu panjang. Kembali kepada masalah kita. Mana-mana pulang guru ini. Abdurrahman Ad-Dibai lah. Diceritakan dalam Maulid Ad-Dibai. Wada'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sajidan, dalam keadaan sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah itu Rasul. Kalau ada wayah ini bayi lahir sujud, itu bukan sujud, itu tating kuluknya lahir. Kita dulu sujudnya, itu lamasnya begitulah. Antu Rasulullah. Ya Rasulullah itu lahir sujud, bersyukur kepada Allah. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dalam rawi Ad-Dibai. Rasul itu dilahirkan makhtunan, dalam keadaan bersunat. Pas ampun Rasulullah pun kita lebih henan, lalu ditata bakhitan. Itu ulun pas ingat atau di Jawa tuh lah. Jadi waktu di Bangia dulu ada orang berseruan bermaulidan. Jadi di sana tuh biar kalau habis bersunat orang menyebut bakhitan, itu adakan acara keselamatan besar-besaran, bermaulidan, mau undang tamu, ceramah, itu di sana biar. Karena ujar buahnya ini khitan ini sesuatu yang sakral, cuman satu kali seumur hidup. Bujur juga julun, mau 2 kali bisa benda ditatak bunga. Kan 1 kali aja seumur hidup, bujur itu biar. Itu sesuatu yang sakral, hanya 1 kali seumur hidup, tidak ada yang mau 2 kali. Itu pun biar ada salah satu sunnah baginda Rasul. Wah ini sudah alhamdulillah nyaman, kakak-kakak bakhitan pakai sinar laser, kuitannya masih bahwa di luar. Nah anak sudah bersunat, sudah ada aja, sudah kan aja, mana duitnya tadi aja. Nah bayar itu pian tuh orang bersunat tah, jerkisah orang mbah kancang, gentele lagi, ada beubatan, ada ludah ini. Tapi pian kalau melihat sejarah ludah ini pian dasar ubat lah. Ada cerita di zaman, ulun itu ceritanya dalam hadis Abi Jamrah. Di zaman baginda Rasul itu ada tentara, mereka melewati sebuah kampung, datang ke kampung tuh, wah itu tua kampung, kami ini anak 4 istirahat nih, buan tentara. Ah, pian buka hadis Abi Jamrah. Ujar buan kepala kampung situ minta maaf pada kau kami. Kalau buan tentara ini masuk, kita kajutan buan kampung nih. Nah anak berenak, di situ berenak. Nah anak guring, gak ada jadi guring. Nah anak makan, gak ada jadi makan. Nah anak kawin, menambahi pulang besok. Nah macam-macam lah. Intinya tuh tambahinnya aja bang. Kepala kampung tuh manulak ada menerima. Namun itu aja tentara kita berdiaman di pinggir kampung pas menurut riwayat nih, kepala kampung nih disengat oleh kala jengking. Orang bahari menyambut kala, sekarang kala jengking. Kalau bahasa sana skorpion. Nah sedikit adalah ala kadernya tahu lah. Disangat kala jengking, siuk sidin, pingsan, tidak sadarkan diri, mata tak beli, banyak putihnya pada hirapnya, sama orang gitu juga berarti. Nah maksudnya kada sadar. Nah akhirnya ada ditambahi, lalu dikiau, ada dia nama nambahi, takut ini baca tentara tuh, dikiau tentara. Oh tentara Islam ada yang bisa menambah ini, kepala kampung kami ini pembakal nih, sangat kala jengking. Ada jabuan tentara Islam, syaratnya sorting, kami hendak minta sediakan kambing. Oh kambing bisa beli nggak? Ada, kami biasanya beli kambing hidup sediakan, dan makanan yang lain. Nah hanya kami ubeti, akhirnya disediakan kambing. Apa sih bacaannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujar silin kami pacang makan kambing. Cuh di sini. Akhirnya pian ampeh jadi pian orang tua beri. Lu ingat beli lagi halus foto buntel lu dihiwara lu kuitan. Cuh lu di sini kada tahu sin ampeh hai mahadang kayaknya tuh lawas saya dulu. Tapi pian ini serbujur ada orang berkisah kalau kita tuh luka diludahi itu kada infeksi pian. Apalagi nama ludahi kada bersikat gigi, itu kuman langsung mati, ada sewatnya infeksi lah. Jadi waras kan. Kita kembali kepada masalah kita, habisi waktu waras dulu nih kan gak ada kerasaan 20 menit sih deh. Makanya ada melanggar jam gitu. Jadi kembali kepada rawi Ad-Dibai ya.
Wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan. Alau. Ini begemat dulu aja. Jadi begemat kan turun, ya begemat lah. Ya setiap benda itu turun berarti kita kembali kepada masalah kita. Ini benar. Jadi lahirnya Rasul itu mahtunan, makhulan, baca lakmata. Orang beri kalau datang di Makkah, di kampung kita bang dia muntai di sungai itu lah. Nang di bawah itu pian minyak harum. Itu sunnah Rasul. Jalak mata, itu sunnah. Jalak mata itu beri nyaman bang biar mesi. Bila habis ambil di dapur haram, cocok sebuahan. Habis ambil di dapur yang cocok sebuahan. Cari lo pilih nang pinah segi empat, buat segi empat. Bila bulat tuh tai kucing tak buat. Tahu betul mata. Kalau kayak kisah nonton guru ada kami ada tuan guru berkisah. Benar nano biji tiwadak 4 biji timbul 5. Nah, gitu. Jangan-jangan jadi wali aku nih. Bekaramat. Jangan-jangan aku ini jadi wali jadi pindah bekaramat nih. Di benem 4 jadi 5. Makanya tak genel ada segi pula. Nah ini nang karamatnya nang genel. Dia kan memakan nang genel halus dimakan. Kayak nang genel dipaca pas saya kucing ini. Kita kembali kepada masalah kita. Tambahannya orang itu. Jadi Rasul itu dilahirkan dalam keadaan mahtunan makhulan. Kita memasuki bagian yang ketiga. Rawi Saraful Anam lah. Diceritakan dalam Rawi Saraful Anam ketika Rasul dilahirkan pada malam Senin. Rasul itu dilahirkan malam Senin. Itu sepakat para ulama. Ada hadisnya. Sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, kenapa pian puasa hari Senin?" Karena aku dilahirkan pada malam Senin, dilahirkan pada hari Senin. Au kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu dilahirkan pada malam Senin. Beliau peringati dengan cara berpuasa. Kita memperingati hari lahir baginda Rasul dengan cara memuji baginda Rasul, membaca salawat, mengagungkan, mentakjimkan kelahiran beliau. Bahkan itu ditulis oleh para ulama-ulama besar riwayat-riwayat tentang kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu adalah orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, insanul kamil. Dan Rasul itu adalah orang yang dijadikan Allah bagi kita sebagai tauladan. Dan juriat Rasulullah itu orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Kita juga harus mencintai mereka. Mudah-mudahan dengan berkat para habaib yang ada di daerah kita semuanya, daerah kita dilindungi oleh Allah, berarti diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, ditingkatkan oleh Allah ekonomi kita, berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali kepada Rawi Saraful Anam. Jadi diceritakan ketika Rasul lahir malam Senin, pada pagi Senin itu kakek beliau Abdul Muthalib diberikan kabar. Waktu itu Siti Aminah memberi utusan, menyuruh utusannya untuk menghabarkan tentang kelahiran baginda Rasul. Waktu itu Abdul Muthalib ada di Masjidil Haram. Itu biar buka dalam Rawi Saraful Anam. Waktu itu beliau mendengarkan kabar dari orang yang memberi kabar, wahai Abdul Muthalib, cucu pian lahir. Beliau langsung bersiap-siap ke rumah Siti Aminah mendengar kelahiran cucu Sidin. Karena apa? Karena cucu Sidin yang lahir ini ialah anak Abdullah. Abdullah adalah anak yang paling disayangi waktu itu. Abdullah ini pian hampir terbunuh. Ini kita ceritakan. Abdullah ini menurut di dalam Saraful Anam itu pian adalah pemuda yang sangat tampan. Kalau sini berjalan di sebuah gang, nih di kantor sini berjalan, orang rumah beri ada bakacam ya. Rumah tuh orang pada menjenguk, nang ada beluang diluangi, menjenguk Abdullah. Nang sudah beluang digendali, menjenguk Abdullah. Nang sudah kenal dibungkas. Nah itu tambahannya aja bang Lada. Ada dibungkas, pada menjenguk Abdullah lalu di jalan. Bahkan menurut riwayat ketika Abdullah ini kawin, 500 orang perempuan tidak sadarkan diri, keleguyan, siup, pingsan. Abdullah kawin, nang mati 20
itu marganya nama mati dia kan sing hinakan orangnya nyata orang bilang tuh yang hina kan jadi mati. Kita kembali dulu kepada Abdullah. Jadi Abdullah ini menurut riwayat hampir pernah dikorbankan karena Abdul Muthalib itu beliau sebelum beranak buah kawin 1 tahun 2 tahun 3 tahun ada dia hamil ada sing anak kan jurang labiu memang Abdul Muthalib kan bubana bure maksudnya nang bini lah. Nah bini sidin alsin benajer di hadapan Baitullah, ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Baitullah, bila ulun beranak sampai 10 seekor ulun korbankan di hadapan Baitullah. Nah ini waktu belum beranak ya, biasanya kayak itu yang tawannya sedikit berjanji lah. Akhirnya beranak 1 ekor 2 ekor 3 ekor nya bila tak mulai beranak orang bahari dia. Ulun pernah ceramah di daerah Kalayan Bil, habis waktu makanan ada orang tua menggawil ulun sing gure beranak 17 mau jual minyaknya ayo berkisahnya ini sing kisahnya. Nah sambil makanan sih berkisah waktu dulu sih aku begawi ke jauh sih ke pedalaman ke hutan, jadi sih bawa bini sana bawa minyak agas bawa macam-macam beres itu kalau iwak sini monjun kan banyak beres. Jadi sini malam tuh pajihi lampu guring rancak beher karena lampu padam itu kira-kira sini mula kata sampai 2 tahun bangkak pulang lah malam cari bentel dahar rumahnya mulai sini karena rumahnya mencari bentel dahar abahnya mulai pulang arah tuh pian. Kalau kita melihat orang beherin sejujur waktu zaman kita listrik ini belum ada, rata-rata orang banyak 10 11 12 karena beri itu lampu duduk. Nah karena campur angin lampu pajeh jenang bini pajeh dia pernah laki. Nah akhirnya kadang-kadang bangkak pulang. Nah itu beri lah. Wah ini tuh marga kata tarangan ya anak sejumannya lagi lah bisa aja juga cuman tuh perkiraan kita aja bang lah. Kita kembali kepada masalah kita dulu, masalahnya Abdullah. Jadi Abdullah itu betul benak terakhir Abdullah paling bungsu Abdullah. Nah teringatlah Abdul Muthalib dengan najarnya. Cuman waktu itu Abdullah masih lagi halus. Kayaknya genal akan Abdul Muthalib 1 tahun belum genal, 2 tahun masih halus, 3 tahun kada dia pindah begenal. Hanya biasanya biar bagi orang tua kadang-kala anak itu selalu halus. Maka itu kita nang tuha, kita ini tuha sudah misalnya lah bertemuan kuitan, lalu kuitan menasihati kita kayak kakak-kakak beri, dengarkan aja, dengarkan. Jangan melau, jangan membantah. Walaupun sidin tak tinggi kita sekolah, jangan pernah membantah orang tua kita. Dengarkan dia. Ini itu, inggi. Karena udah sudah tahu sih nampai benda. Itu biasanya orang tua lah. Ini kan dia membahas kuitan sekalimat, yang 5 kalimat sudah. Oh dia doa itu aja. Salah yang tuh aja. Udah kayak ini aja. Itu jangan kita berkata bahwasanya kuitan kita salah. Mudah kita dirahmati Allah berkata Allah sadu Allah kadang-kadang di ujung sana kadang-kadang alhamdulillah nyada kan orang mantis udah kami ini kisah nyata nih lawas yang sudah berdiri tengah hari sih belum waktunya sih iya ajen sih Allahu Akbar lalu orang menyebut jurang belum waktunya 1 2 1 ajen mantis bener ya sih masih ini pintar lah. Jadi orang pintar tuh ada taruh jawaban yang timbul nama lagu orang salah akhirnya. Nanti sini kau ada. Padahal agen mewujudan tadi. Allahu Akbar. Belum waktu jurang. 1 2 1. Nanti sini ada jam. Bisa juga jam diserahkan lah. Ini jam mana? Ini jurang jam masjid. Apa jam masjid mau kesini aja belian. Kita kembali kepada masalah kita. Abdullah tadi. Singkat cerita Abdullah itu biar sudah balik. Nah, teringatlah sudah Abdul Muthalib dengan najarnya. Kumpul anak berita. Ujar Abdul Muthalib, aku benajar bila aku benak 10, salah satu buah nikam ini disembelih seko. Kayak Pak. Kenayan berita. Pecah disembelih kita boleh. Tapi orang Beheri itu kayak itu nah. Ini orang Beheri biar ada mau membantah lampuitan. Padahal menyembelih itu kan nyaman lah juga pian ini kumpul anak kui abah meni benajar nyembelih buah nikam nih pian seorang sembelih diri anu bahas dulu renayan
Itu orang Bahiri pian. Orang Bahiri itu kan kuitan tuh ada wene karena itu tuh. Lalu ujar Abdul Muthalib, nah diundi siapa nama? Kita kuncang, dibuat nama berita. Dibuat nama satu sebenarnya dikuncang ini bila gugur macam disembelih kan kuncang bila gugur macam tadi nama ini kuncang ini sampai setahun kuncang tambahannya aja bang tadi dia nang itu kisahnya nang bujur kisahnya dikuncang diundi digugurakan Abdullah nang gugur. Nah, tapi ya, itu kisah nyata. Kalau kuncang itu tentang bandnya. Kalau lawasan gitu. Akhirnya Abdullah nang gugur. Berdiri Abu Talib. Ujar Abu Talib, wahai Abah, ulun siap mengganti ading. Ading masih anom, ulunnya mengganti. Ulun tatuha. Man, ini Abu Talib sayang lawan Abdullah. Berdiri Abu Lahab. Ulun sanggup juga aja Abu Lahab. Menang lain ada yang lain dulu itu tambahannya cuman Abu Lahab itu masuk berdiri juga kita ini kan pada hihi juga nama bujur mana salah ini kisah itu mau ada di badayu itu ada tahu nama bujur mana salah ada tambahannya cakap istilah nana tuh apa cacapan tuh ada apa katanya lomboknya ditambahi. Nah kalau nyaman sedikit lah tersigar liar padahal lombok tuh ada apa hasilnya biar cacapan tuh biar kada belumbuk kada apa tapi lumbuk kada cacapan biar lahor muntong lah coba kan biar cacapan kada belumbuk nyamannya masih nah cuman lumbuk tuh kalau ada cacapan lah adanya nyaman biar bangsar berarti itu tak nang tahar itu cacapan lah. Kita kembali kepada masalah kita pula. Cuma kalau lumbuk lawan cacapan kalau lebih nyaman. Jadi Abdullah tadi jadi sapale kita tunggu barang dulu, sabar dulu. Soal nyebut ini gampang aja sapale. Menyebut tasembeli kita kok diulang lagi. Akhirnya menurut riwayat datang rombongan dari negeri Yaman. Nah ini cerita pian sejarah. Datang rombongan dari negeri Yaman, di antaranya ada orang tua Syekh. Orang tua kalau di Arab itu Syekh. Maka ditanya oleh Abdul Muthalib. Nah datang Abdul Muthalib, ya Syekh, wahai rombongan dari Yaman, wahai Syekh rombongan dari Yaman kah? Tinggi. Kami ini ada nahan ditakoni. Karena Syekh itu termasuk orang pintar. Yang kita itu biasanya lah. Kalau nak bangun rumah orang udah kami itu betakon orang pintar. Mun betakon orang bungol tak banget pada seorang lagi lah. Lalu orang pintar. Kami ini hendak membangun rumah najak Tuhan, najak Tihang. Jadi kayak apa yang bagus Jesidin pertama. Engkau siang jangan malam tak malam orang sarikan. Pintar ngarannya lah. Orang pintar ngarannya. Angkat dua sidin manajak tongkat itu sin siapakan makanannya gini. Maka dibawa makanan sih bisa di tangan. Orang pintar ngarannya lah. Tapi orang pintar di sini serba isim ya. Ada model pintar pandir aja lah. Tampil kurang berdiri. Alah apalah. Kita kembali kepada masalah kita dulu. Dari Abdul Muthalib tadi betakon lawan Syekh tadi. Memang Syekh ini orang tuha kampung di negeri Yaman. Nah orang tuha dia bukan hanya pintar, pengalaman hidup dan sebagainya. Maka orang tua itu kayak apapun biar lebih banyak daripada kita yang tak ada makan uyah. Maka kita hormati. Seseorang yang hebat itu dia bisa menghormati seniornya. Jadi kalau orang nang tua itu disambut senior, jangan disambut nang tua, jangan. Kalau disambut tua enak sin kasihan asa tua wala. Tapi kalau disambut senior, nah biar ini senior kami, nah itu lebih bagus. Ujian orang wadah kami lah. Hanya orang lebih cara mas ya semalam lah. Bubuhan nanulah, bubuhan pensiunan, nah kumpulan dia muntah ini biar bubuhan pensiunan, ulun diundang. Jadi Yesidin kita seluruh yang ada di sini adalah para senior. Jangan sampai tua sini aku sini masih anak anom. Bujur juga, ulun dengarkan lah. Kita kembali dulu kepada Abdul Muthalib. Jadi ujar nang dari Yaman tadi, Syekh dari Yaman tadi, kayak itu aja pian. Ada ulun bisi solusi supaya saat ini selamat dulu nyawa Abdullah. Untuk selanjutnya itu terserah nanti atas lah. Apa solusinya? Pian kuncang aja nama Abdullah lawan nama kosong. Diundang orang berita nah kami ini nak menguncang nama Abdullah. Bila keluar nama Abdullah maka kami menabus nyawa Abdullah itu 10 ekor unta. Disembelih, dibagi dagingnya.
nang hadir beriten insya Allah terasa. Nah kebanyakan orang dikuncang lah nama Abdullah lawan nama kosong. Bila nama kosong nang lain kedidin terasanya. Bila nama Abdullah pacang dapat unta, lalu dikuncang kuncang 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 harap 35 menit kuncang 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 warna digugurakan nama Abdullah 10 ikut unta tabusin biasa pulang kuncang 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 gugurakan Abdullah pulang 20 ikut unta. Wah, jangan penonton pacang banyak dapat daging unta ini. Kuncang pulang, kuncang kuncang kuncang, kuncang kuncang. Gugurakan pulang, Abdullah pulang. Wah, jabulah pacang habis semunta nang tua nih. Akhirnya menurut riwayat 100 ekor unta untuk menebus nyawa Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah cerita dalam sejarah. Tidak bisa dipungkiri, ternyata tabusan 100 ekor unta itu biar tidak merubah takdir yang Allah tentukan atas diri Abdullah. Dia hanya beberapa tahun setelah itu habis kawin kada belenggar tahun beliau wafat. Ya. Wafatlah Abdullah. Jadi perlu pian ketahui bahwasanya dalam kehidupan kita di dunia ini kita semua sudah digariskan oleh Allah kematian kita. Apabila sampai datang kematian maka tidak ada yang bisa menahan. Tapi kalau kita belum mati, insya Allah selamat. Corona kenapa kalau bisa memati kita lah? Yang memati itu Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan nasib kita. Cuman kita mudah-mudahan kita disuruh berusaha ya. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah suruh berusaha. Apa usahanya? Jaga kesehatan. Salah satunya pian kalau pian itu rancak berwudu, insya Allah sehat. Berwudu pian menjaga kesehatan. Kita kan kalau basuh tangan, cuci tangan warna biar lebih baik wudu. Salah seorang sahabat Rasul yang beliau itu masuk surga tak masuk mengiringi baginda Rasul, yaitu Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kata baginda Rasul, aku bermimpi. Kalau Rasul itu bermimpi itu pasti jadi nyata. Kalau kita bermimpi banyak yang luput pada karena nanti kita. Jadi ya Rasul, aku bermimpi ketika aku masuk surga itu sudah ada mengiringi di belakang. Apa gerak amalanmu? Nah ini pikiran. Ulun jar Bilal bin Rabah sering berwudu dan kemudian sembahyang sunat wudu. Itu pikiran kalau orang ini disambut orang bid'ah itu Bilal itulah. Itu bid'ah aja. Rasul dia nyuruh aja. Tapi Rasul dia tidak marah. Kalau kita itu menggawi kebaikan, insya Allah diterima oleh Allah. Innamal akmalu binniyat. Maka itu diantara ribuan, ratusan ribu hadis, ujar salah seorang ahli hadis, ada 5 diantaranya ujar sini. Dari yang 5 itu diantaranya ialah innamal akmalu binniyat. Ini biar adalah hadis yang sangat luar biasa. Karena seluruh kehidupan kita ini tidak bisa lepas daripada segala pekerjaan. Dan seluruh pekerjaan apapun yang kita laksanakan dan kita lakukan, itu kita harus bujur niatnya. Bila bujur niatnya, maka insya Allah akan membawa kita kepada keberkahan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tak terasa Allah sudah 40 menit ceramah. Lihat jam terus dulu nih. Karena dia kadang-kadang ceramah ini itu biasanya bisa kada ingat di waktu. Nah hadir ini biar ulun ingat dari waktu guru itu berceramah. Aku di sini kalau aku di majelisku aku bisin baca kitab di murid-muridku 1 jam 2 jam tengah 2 jam nya datang sini. Tapi sini aku diundang sini aku kadindak melanggar lebih pada 1 jam. Sabab kenapa? Ini nanti datang nih pian orangnya bun ada nak ada makan di rumah. Geluruk. Apalagi nanti cacingan, bobong cacing begendang aja cacing baru. Makanan, cacing. Maka makanannya di tangan sudah. Mulai di tangan ini makin lapar lah. Itu ya ada orang anak bihira. Bila anak bihira itu diarit, ini tapi los tuh ada mendingor lah tuh tak kantor namanya. Maka bila kantor ini ada kadang odian kan, ini ada pasan guru lah.
Kalau kita tuh di tengah orang banyak kayak pialin mencium bau kantor, kasihan jangan betakon siapa aja kantor ya. Bila ada kita kawan antara duanya, mun hantu di datang kantor dulu kita. Anak manyo paling mau kawan bener siapa aja kantor nih ya. Mandingor ya, bau kantor sing bauan ya. Angka dia bau yang kantor ya. Maka bau itu jadi kantornya lah. Bila dia nak mencium baunya, dia buru-buru berhina jalan montok. Itu ada lagi mencium baunya, soalnya tatagok sudah berjalan sampai mencium baunya kan bujur juga pian. Kalau kita tuh tentang orang banyak ini mendingor bukan tuh diam aja dingor bukan tuh itu sini sakit parah. Anak bihira ngalih tengah lah, anak bihira masih anak mendengar boleh kalau orang pihan bebek kantor sini buang sekit nah nang mengajar nih angin biasanya put nah. Tapi kalau kantor tuh berbunyi jurang itu kurang baunya, nang bau itu nang ada sing bunyian. Kita kembali ke masalah kita arah tak kasih tulisannya. Maka masalah kantornya bujur dia pian kadang kalau di akhir iya udah kami itu suka jadi waktu tarawih at-tahiyatul mubarakatuh put ya. Kalau bersuara makin di kantor makin di arit makin nyaring bunyinya gitu jangan IG-nya tak update ya. Kalau separuh langgar kita tahu lah harusnya jangan bersuara minta maaf pun jangan. Ada juga orang dapat kantor itu minta maaf jangan kantor maaf lah jangan tak kantor ya kan sudah orang sembayangan timbul makan ini tak kantor ya jadi orang kantor itu jangan bersuara diam aja jangan ditaruhkan sembahyang. Nang masalah ini ditaruhkan sembahyang. Ini kisah pada kami lah Malim Sadrian orangnya masih hidup sini berkisah secara makhluk nangar gini guru-guru itu cara makhluk dia ketujuh mendengar sama orang tuh di TV-TV itu mendengar ceramah Ustadz Abdus Somad nah Arifin Ilham almarhum Akim sering mendengar itu ya. Kembali kepada masalah kita. Nah apa tadi kisahnya tadi? Guru Sadri mana Maji Sadri itu ya kan kawan Sidin bisa di Salam lah waktu ceramah Sidin orangnya sembahyang jamaahnya ada sampai 10 kurang lebih 10 lawan imam waktu sembahyang mendingor bukan kantor sampai salam dan dia nang betulnya dia imam siapa aja yang nang kantor dewa aku aja dia imam siapa kantor aku di teho aja sari kelas imam dia imam siapa nang kantor lagi di rumah aku di teho aja tersinggung sih din akhirnya imam nang ulang di rumah ragu-ragu aku aja imam jangan aku tak kantor mendingor bukan kantor ditakoni gimana dia nama akunya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati menghabisi waktu arah gurunya. Kita kembali kepada masalah kita di bulan Rabiul Awal. Nah ini bagian terakhir ya, sisi terakhir di bulan Rabiul Awal ini bukan hanya kelahiran baginda Rasul juga hijrahnya baginda Rasul. Kelahiran baginda Rasul ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, satu-satunya manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat tetap diperingati hari lahir walaupun beliau tidak ada lagi di antara kita, tapi sebenarnya pada hakikatnya beliau tetap ada di antara kita walaupun beliau sudah wafat pada zahirnya, tapi sebenarnya beliau hanyalah berpindah tempat. Maka itu tetap diperingati lahir. Kalau orang-orang biasa itu memperingati hari lahir kalau orangnya masih hidup, lalu biasanya anak-anak begini pakai wadai gelembungan pakai lilin bunyi bahasa sana happy birthday to you, happy birthday to you. Nama baca lawan nama dengar ini nama pahamnya lah. Pian nang bagusnya. Ini kita ini kada apa lah ngarani arus zaman. Maka Allah memberi saran, bukan ada menyuruh pian sampai kada jelas. Laksanakanlah acara ulang tahun tapi isi dengan kebaikan. Baca maulid. Harus sama niat lilin. Nukar wade aja. Wade dibanyaki. Gelembungan dikurangi, makanan ringan dibanyaki, undang akan-akan kawanannya, berhadiah, berarti dihadiahi. Inya berhadiah, kita berhadiah. Orang berhadiah itu pian saling berhadiah. Ujar Rasul tahadau tahabu. Saling berhadiahlah. Ini saya makin terjalin persaudaraan di antara kita. Itu ulang tahun bukan jadi masalah kalau kita itu bisa menggunakan untuk nang kebaikan. Pertama niatnya silaturahim di antara kita, mengundang kawan berhadiah. Nah kedua, mun inya ulang tahun diisi dengan Maulidur Rasul.
diisi dengan maulid, bacaan maulid, karena lagu nyanyikan salawat-salawat, dilantunkan salawat-salawat kepada Nabi, kemudian doa kepada, nah mabruk alfa mabruk itu di, nah bagus-bagus suara lah, nah ada bagus suara mengalih bener ya, ini suara manusianya ada dua biar, ada suara bagus dilatih makin bagus, ada suara kaitannya sadang dilatih timbul rusak airnya lah, kepangsar guru ngaji mulai jadi makin mengancam makin mengaras soalnya, ini orang kampung udah kami suara kajong sama sekali lah, nah, timbul pokoknya mantah jadinya, nah kayak nama ngaji tadi itu bagus. Kemungkinan sebelum sidin mau belajar mengaji itu ada sudah bagus suara, bakatnya jurang beri ada, dilatih makin bagus. Nah kayak kita ini dilatih biar misalnya terlambat sedikit bagus lah, bapak angsar melatih, cuman ada doa. Nah ini doa ya. Kalau orang tuh mau mengaji atau pian baca syair, nah bukan penyairan, bukan mengaji lah. Ujar guru bahari bisa bayang sidin sehari sekali sih, dua kali gak baca dua, Allahumma akrimni bi husni sauti, ya Allah muliakanlah aku sebab suara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tuh diberi Tuhan suara kita tuh bisa membuat kita biar di jalan kebaikan, jalan kemuliaan, jalan keselamatan, atau sebaliknya kita membawa diri kita kepada jalan kehinaan. Kita kadang kau menjaga muntung kita, membawa kita kepada pintu neraka. Kita kadang kau menahan mulut kita daripada menyebut aib orang lain, membawa kita kepada kebinasaan. Kita nyebut orang aib tersinggung, sudah kurang kita mati biar. Nah itu sabuk muntung. Maka itu mudahan Allah menjaga mulut kita berada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada baginda Rasul. Nah ini sisi terakhir. Jadi hijrahnya Rasul itu dari Mekah menuju Madinah. Nah itu juga berkenaan pas bulan Maulid ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau hijrah itu pian berjalan kaki. Ada kayak begini orang mulai Makkah Madinah itu pian hanya beberapa jam lah, padahal jaraknya itu kurang lebih 450 pal jaraknya tuh. Bahari itu berjalan batis bakandaraan unta orang bahari. Kita wah ini pian bakandaraan, kalau ulun masih ingat tahun 2011 akhir tuh bulik dari Tarim itu ulun sekitar 1 bulan, tahun 2011 itu bulik dari Tarim kurang lebih sebulan berbulik itu ada orang datang. Nah di wadah ulun tuh orang Utaraja itu Nini Haji Fatimah. Sayyidin menolongkan ulun waktu itu ke Makkah. Kami Sayyidin guru pian guru kami ada najar nak mampu anak nolongan pian ke Makkah. Rencana ulun kami kada kawat burungan auran jadi pian kami tolakakan. Nah kayak apa guru bagusnya ulun itu harus bisa ditakuni kan kalau ke Makkah tuh. Nah siapa kan sini paspor ulun paspor ulun masih hidup, boleh ditarik itu pian masih hidup paspor lah. Anu jisidin kayaknya bila anak tulak kira-kira seminggu ditangi ke rumah, jangan-jangan julun berhitung hutang yang ini lah kan terlintas adalah anak kan ditahu tapi kada menyangka macam ditangi sidin di sini mau beri duit, nah sini kamu duit guru lah macam belanja di sana ini kadang ditukarakan jadiakan kita duit rial dolar rial ini tanyaman sedikit menrupiah tangan sedikit sakantungan berupiah merupakan duit dolar 2-3 lembar ya. Nah itu biar kita kembali kepada masalah kita. Nah Rasul SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah itu pian perjalanan sini itu perjalanan yang lama, apalagi waktu itu saat hari-hari yang mencekam, dimana ketika Rasul ditinggalkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliau ditinggalkan oleh paman Sidin Abu Talib, tidak ada lagi orang yang dipandang oleh orang Quraisy, sehingga mereka bersepakat bahwasanya mereka akan membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berencana, tapi harus kita ketahui apa aja rencana kita tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Tuhan lebih baik merencana. Maka dalam Rasul itu pernah diceritakan oleh Allah tentang saat-saat tahun kelahiran baginda Rasul itu pada surah Al-Fil. Kita nyampe di kampung surah Alam Tarakai. Dia guru ulun beri guru kuntau lah. Nanti kampung beri kalau pian orang-orang hulu sungai lah. Itu kita di Amuntai itu dari tahun 90-an ke bawah. Itu rata-rata pian kampung ada belajar kuntau. Termasuk almarhum Utus Sarunai beri guru ulun lah. Jadi itu bila tapalipit sini kan bakal lahir baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam Tarakai. Yakin sini di hati alam jerakai.
Itu kalau tapalipit sih harap banget. Madang tapalipit itu nangalih lah. Kita beli tapalipit bisa kedingin lagi alam taraka itu lah. Kan. Tapi kalau kita tapalipit itu biasanya orang bak kuat. Wadah kami itu adalah kebakaran. Api aja orang pada rumah nih melihat kuitan nih. Rumah kuitan anakan api naik sin ke rumah. Pada sini tuh aja juga lamari kabar angkat sini seorang aja. Lawan isinya. Angkat pulang ke rumah. Aduh pulang apa katanya? Lamari kumpul angkat pulang. Saurangan aja siangnya siapa jurang makan nih aku sin gini jurang aku sih saurangan malam tadi berdua bedang jurang harus sih tidak lagi mangkat berdua juga dulu biar apa kita tapalipit itu diberi Tuhan kekuatan ada sadar gitu turun ingat beri sedikit pulang kisah lah lagi halus gitu asam biar yang diluati ada sungai biar orang lebih 2 meter jembatannya hawal sambil nah waktu gantian sebelah sana ada pohon asam saling sampai ke pun asam beguyangan belang kasua puhun belang kasua hantu je bukan meritain lah itu jembatan hawa tadi itu tak pakai lagi biar bapak dia mau loncat meritain waktu takutan di belakang asa hantu sudah 2 meter tuh mau loncat boleh siangnya kemarin dicobain mau loncat itu cabur meritain lah itu biar kita tuh waktu takutan tuh biar diberi Tuhan kekuatan kita kembali kepada nah itu biar alam taraka itulah kalau kita melihat artinya ada semacam itu biar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menceritakan kepada baginda Rasul saat-saat tahun ketika Rasul dilahirkan. Alam tara alam apakah tiada tara engkau perhatikan. Nah itu biar artinya lah. Kaifa bagaimana fa'ala memperbuat rabbuka oleh Tuhanmu bi ashabil fil dengan pasukan bergajah. Nah itu artinya ya Tuhan dahulu waktu ikam hendak lahir pasukan bergajah itu datang. Pasukan bergajah itu berencana-rencana yang sangat besar, kemudian rencana mereka itu dihancurkan oleh Allah. Sambungannya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al qaidahum fi tadlil. Apakah lam tiada yaj'al Allah jadikan qaidahum rencana mereka itu fi tadlil di dalam kesalahan yang sangat besar. Mereka itu merancang sudah pasti deh kita sampai ke Makkah rubuhakan di Baitullah itu. Kemudian angkot raja nang Abraha awal kita kayaman. Jadi sana kita bangun itu rencana lah. Tapi Allah lah yang menentukan tiap-tiap sesuatu. Kita sebagai manusia ini ada batasnya. Maka itu dalam kehidupan kita di dunia ini banyak-banyaklah kita selalu bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, berserah dirilah, bertawakallah engkau kepada Tuhan yang hidup yang tidak pernah mati. Nah, bukankah kata Allah, kami jadikan rencana mereka itu dalam kesalahan yang besar. Hampir sudah pian itu runtuh Baitullah itu, maka datanglah pertolongan Allah. Kita kembali dulu kepada baginda Rasul yang sedang hijrah ke Madinah. Karena itu tema kita berakhir sedikit lagi. Ada kerasaan sudah. Apa? Kita bahir lagi. Nah, 20 jam laporan jam 9 kata-kata mulai jam 8 tadi jam 9.54 menit deh. Bila sudah sampai jamnya ada apa lagi? Abahnya besit kah? Umahnya besit kah? Tetap sampai kita ada apa ditambah lagi? Urut jadinya besit tetap sampai habis waktu namanya bersitnya kita kembali kepada baginda Rasul. Jadi Rasul waktu hendak hijrah itu beliau rumah sini itu dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu ingin membunuh Rasulullah. Lengkap senjata 1 jam 2 jam Rasul itu kada turun, beliau istirahat. Beliau turun kalau diperintah oleh Allah. Namun ini gelisah di luar, parang siap, tumbak siap, senjata siap. 1 jam 2 jam bertiga nang awak 4 jam nguapan berdua akhirnya ngantuk. Lalu bapak dia dan kawan bila sidin turun ya bangun akan aku
Ini nang macam menyancang orangnya. Guringnya lagi lah. Saya kok ngambilisin guring ya. Pokoknya kan aku, karena mahantoknya ya. Guring ulang. Akhirnya rekuan guring-guringin berarti. Bahkan menurut riwayat, ketika malam Rasul itu hendak dibunuh itu, jangankan orang nak membunuh itu. Beberapa orang Quraisy, iblis pun malam itu tak guring juga. Iblis sempat jaga, tak guring iblis. Bangun iblis, dah iblis. Hubungan kafir nih bangun guringan soalnya. Gerak iblis beritain bangunan. Pada siap parang beritain bangun, dapatnya ada orangnya belum, jangannya mah gerak kawan. Panas dulu, guring siap senjata beritain. Kayak begitu aja. Nah di tahu aku tak guring aja. Ikan melihat aja, tak guring aja. Siapa aja mengganggu Allah. Awal itu juga tak guringin beritain. Kita sarang ke rumah aja, disarang ke rumah. Di rumah itu Rasul tidak ada lagi. Bahkan ketika mereka tidur tadi, Rasul telah lewat di samping mereka. Bahkan Rasul beri di yang dikira Rasul pasir di kepala. Tadi sing bangun, parang di tangan. Ada nang bangunnya. Selamatlah Rasul malam itu. Naik mereka itu ke rumah Rasul. Yang ada hanya Ali bin Abi Thalib. Ali ini masih berjiwa muda. Orang muda itu biasanya ada takutan lawan mati. Disingkai kalambu. Itu orang pada kami mengisahkan lah. Ulun ngomong juga di mana sini mendebak anak riwayatnya. Jadi jadi disingkai kalambu. Mak juru Sayyidina Ali itu bakal lambu kabeh. Anda membesar sini orang tua, udah ngarakan aja ulun disingkai kalambu aja Sayyidina Ali di dalam. Lalu ditakone. Lalu Sayyidina Ali bangun, betakun Sayyidina Ali. Napa Sayyidina Ali? Ada apa aja. Boleh lihat bener aja. Sama dijaga jarang bakal lain. Kan orang udah kami bisa nambahi aja lah. Tapi pasti itu bisa. Tapi sebenarnya menyaksikan tuh lah. Ada kata itu bisanya kita ada tahu juga. Yang jelas mereka itu turunan biasa. Karena Rasul kalau dia lagi mereka mengejar Rasul dan mereka itu sampailah di Gua Sur. Nah ini pian. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar matian kita sudah. Itu orang sudah ada di gua. Mereka mengikuti jejak langkah bakas kita berjalan sampai udah kita pasti mati sudah kita. Apa kata Rasulullah? Tahap jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Mudah-mudahan Allah bersama kita semua. Maka dengan kudrat iradat Allah, tentara Quraisy tadi sampai ke sana, mereka melihat burung behintalo, mereka kada yakin di dalam itu ada manusia. Mereka melihat laba-laba bersarang, mereka tidak yakin kalau manusia ada di dalamnya. Sehingga setelah itu mereka pulang, berangkatlah Rasul sampai ke Madinah, disambut dengan tarbang. Itu biar orang menjaga itu luar biasa. Mulai atas pohon melihat, datanglah, belum je. Nanti buah ini bertakun, sudah adakah? Belum je. Sudah adakah? Belum je. Sudah adakah? Belum je. Mana bu Rasulullah biar kada sabar lagi buatnya. Ketika Rasul datang, semuanya menyambut Rasul. Ya Nabi, salam alaika. Maka orang beri angkat tangan waktu. Bila tala'al, nyama angkat tangan. Ini belum tala'al, apa pada angkat tangan deh. No, soalnya duit di atas lah. Makanya dikatakan bila tala'al buahnya ambil angkat tangan tuh. Orang beri tala'al badru alaina. Mereka melambaikan tangan. Nah, tala'al badru alaina. Karena wahini itu orang jarang sudah mengangkat tangan, dia leki duit oleh aji supaya beritain mengangkat tangan menyambut Rasul datang. Ini belum tala'al habis sudah diantuk buahnya. Tapi kata Bapak, insya Allah semuanya dapat berkah. Mudah-mudahan sahibul bait yang mengundang ulun Haji Wahyudin mudah-mudahan diberi keberkahan, usahanya makin lancar, kemudian makin berberkah, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat. Insya Allah kadang akan datang ulun datang pulang biasa. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.